Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas tentang cerpen perempuan pala karya Azhari dengan teknik pengumpulan data dan pendekatan subjektif. Yuk langsung ke video pembahasannya. Jadi kita akan menganalisis cerpen perempuan pala karya Azhari dengan teknik pengumpulan data dan dengan menggunakan pendekatan subjektif. Kenapa saya bilang dengan menggunakan pendekatan subjektif? Karena kita akan menganalisis hubungan antara kehidupan masyarakat Aceh pada saat itu di dalam cerpen perempuan pala karya Azhari ini. Nah, apa sih teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data sebagai buku dari analisis karya susastra melalui data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang kita gunakan itu cerpen perempuan pala sebagai objeknya, lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan dan data sekundernya kita melakukan pendekatan subjektif menggunakan metode dokumentasi yang tepatnya studi pustaka. Karena kita akan melihat respon masyarakat Aceh pada saat itu yang terdapat di dalam novel Perempuan Pala karya Azhari ini. Nah, sumber data dalam penelitian ini tentu saja cerpen Perempuan Pala karya Azhari. Itu diterbitkan oleh AKY Press tahun 2004. Jenis data penelitian ini adalah data tertulis. Data tertulis tersebut berupa teks, dialog, kata, frasa, dan kalimat yang mengidentifikasikan fenomena kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis aspek sosial yang saya temukan di dalam Perempuan Pala karya Azhari ini. Yang pertama itu ada penderitaan masyarakat Aceh. Daerah Aceh merupakan daerah yang cukup lama dilanda penjajahan, konflik, dan kekerasan mulai dari zaman Belanda hingga berlanjut ke zaman berikutnya, yakni Orde Baru. Di zaman penjajahan Belanda, masyarakat Aceh sangat tertindas, sehingga mereka menderita dan sengsara. Baik dari segi fisik maupun ekonomi, himpitan ekonomi masyarakat pada saat itu membuat idealisme perjuangan masyarakat Aceh goyah, di mana ada sebagian masyarakat Aceh yang rela bersekutu dengan kompeni atau Belanda dengan iming-iming mendapatkan banyak tanah dan pawon atau emas 24 karat. Hal itu tampak dalam kutipannya, mereka orang yang tunduk di bawah lutut kompeni. Kata orang mereka punya banyak tanah dan pawon karena bersekutu dengan Belanda. Itu terdapat pada halaman 8. Nah, jadi fenomena yang ada dalam cerpen Azhari merupakan gambaran fenomena sosial masyarakat Aceh pada saat itu di zaman penjajahan Belanda. Banyak masyarakat Aceh yang bersekutu dengan kompeni, baik itu dipaksa dan kompeni atau bahkan kemauan mereka sendiri demi untuk kesenangan dan kepuasan mereka sendiri. Mereka menjadi mata-mata kompeni dan berbaur dengan pejuang Aceh yang setia. Pejuang Aceh lalu mereka akan membocorkan kepada pejuang Aceh. Mata-mata tersebut berasal dari pejuang itu sendiri. Di zaman perjuangan Cut Nyak ada pengikutnya yang merupakan kaki tangan Belanda. Ia selalu membocorkan rahasia perjuangan mereka sehingga Belanda dengan mudah mengetahui keberadaan dan taktik perjuangan Cut Nyak yang berada di hutan. Nah, penderitaan secara ekonomi dimanfaatkan oleh kompeni untuk mempengaruhi pejuang-pejuang Aceh agar mau menjadi mata-mata mereka, sehingga perjuangan masyarakat Aceh sangat berat. Tidak hanya melawan kaum penjajah di bumi, akan tetapi harus melawan kaum sendiri yang merupakan kaki tangan Belanda. Nah, pergolakan konfliknya itu pada saat itu jelas sekali. Lalu yang kita akan bahas selanjutnya itu konflik masyarakat Aceh. Nah, pergolakan konflik dan kekerasan di Aceh yang sangat memilukan
dan mengharukan masyarakat Aceh, mereka tak terelakkan dari konflik yang terjadi. Konflik dan kekerasan bukan hanya terjadi saat penjajah Belanda dengan masyarakat Aceh, namun konflik dan kekerasan juga terjadi terhadap sesama masyarakat Aceh, di mana orang-orang yang dianggap bersekutu dengan kompeni, kepala mereka dilepaskan dari jasadnya kemudian dibujurkan ke liang dangkal di kebun pala. Ini terlihat dalam kutipan yang saya tampilkan. Itu ada batang-batang pisang ditebang sebelum kutanam pala, itu hanya untuk menutupi keberadaan sebuah liang. Dulu agak kerusuk tenggara kebun pala kita, di mana buah pala tak pernah tumbuh sepanjang musim. 3 jasad dibenamkan. Kemudian dilihat lagi dalam kutipan, di rusuk tenggara itulah kepala mereka dilepaskan dari jasad. Di situ pula mereka dibujurkan dalam sebuah liang yang dangkal. Nah, mata-mata atau kaki tangan Belanda merupakan musuh yang sangat dibenci di zaman perjuangan masyarakat Aceh. Ada yang diketahui dan ada pula yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui mereka adalah kaki tangan Belanda, lolos dari eksekusi pejuang Aceh. Namun mereka yang diketahui sebagai kaki tangan Belanda langsung dieksekusi oleh para pejuang Aceh tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Ini tentu mengingatkan bagaimana mata-mata yang diketahui di zaman perjuangan Cut Nyak Dien, mata-mata tersebut langsung ditembak mati. Kehidupan masyarakat Aceh sangat memilukan pada zaman pergolakan konflik yang terjadi. Banyak masyarakat Aceh yang menjadi korban penjajahan Belanda pada saat itu. Anak kehilangan orang tuanya kehilangan anaknya, suami kehilangan istrinya, dan istrinya kehilangan suaminya. Suasana konflik yang terjadi sungguh sangat menyedihkan. Apalagi banyak masyarakat Aceh pada saat itu yang mati sia-sia karena dicap sebagai pengkhianat, ternyata kemudian hari mereka diketahui bukan sebagai pengkhianat. Dilihat dalam kutipan, kau tahu, malah aku pernah berpikir tapi tak ku bilang kepada siapapun kecuali kau. Jika benar mereka menjual rahasia Nanggro kepada Kapai, maka di atas tanah tempat jasad mereka dibenamkan, biarlah apapun pohon yang tumbuh buah-buahnya merimbun sepadan kesalahan mereka. Tapi kau tahu sendiri buah apapun tak tumbuh di sana, bukan? Aku tak bilang mereka ternyata tak bersalah. Aku cuma berpikir begitu karena jelaslah menjual rahasia Nanggro itu keliru. Nah, jadi di Aceh pada zaman pemerintahan Orba berkuasa, banyak masyarakat Aceh yang dicap sebagai pengkhianat pemerintah atau pembangkang pemerintah yang membahayakan kepentingan yang berkuasa pada saat itu. Sehingga mereka harus diculik atau bahkan dibunuh tanpa diketahui kesalahan mereka. Ini berlangsung cukup lama sehingga banyak aktivis dan pejuang kemerdekaan Aceh hilang. Kekerasan dan penindasan di Aceh berlangsung cukup lama. Sesudah penjajahan Belanda berlanjut ke zaman berikutnya, yaitu Orba, mengakibatkan trauma dan ketakutan berkepanjangan bagi masyarakat Aceh. Kekerasan bukan saja secara fisik, tapi juga secara mental. Bumi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki hasil bumi yang sangat kaya, terutama minyak dan gas. Tapi sayangnya kekayaan alam tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh sendiri dan tidak bisa mensejahterakan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Hal ini terjadi hasil-hasil bumi yang ada di Aceh dibawa keluar Aceh. Dilihat dalam kutipan ini. Nah, kemudian akan terlihat lagi kutipan minyak-minyak itu akan dikirim ke negeri jauh, kudengar, selain untuk membuat obat mereka menggunakannya untuk kebutuhan perang, kata kakek pada suatu hari. Kemerdekaan yang didengungkan masyarakat Aceh saat itu cukup beralasan. Aceh yang dikenal kaya dengan minyak dan gas itu tidak dinikmati masyarakat Aceh sepenuhnya. Masyarakat Aceh merasa tidak diperlakukan secara adil terhadap rezim atau pemerintahan yang berkuasa. Masyarakat Aceh membentuk GAM sebagai bentuk perlawanan masyarakat Aceh untuk memerdekakan Aceh dan rezim yang berkuasa yang tidak berlaku adil di bumi Aceh. Sehingga masyarakat Aceh ketika merdeka dapat mengolah sendiri hasil buminya. Nah,
Kekerasan mental juga terjadi pada masyarakat Aceh. Penguasa pada saat itu tidak memberi kesempatan pada masyarakat Aceh untuk menikmati hasil bumi atau kebun mereka sendiri. Ini terlihat pada tokoh Mala yang merasa ketakutan untuk memetik buah pala. Meskipun kebun palanya adalah warisan kakeknya, dia hanya bisa melihat buah-buah pala yang melebat dan menguning. Dilihat dalam kutipan, dari jendela Mala memandang ke kebun pala. Nah, tokoh Mala merupakan cerminan perempuan Aceh yang menderita secara mental akibat dari rezim yang berkuasa. Banyak perempuan Aceh yang putus sekolah atau tidak mau sekolah akibat konflik yang melanda Aceh. Banyak pula perempuan Aceh yang trauma akibat diperkosa oleh kaki tangan rezim yang berkuasa pada saat itu. Pergolakan konflik di Aceh mengakibatkan banyak kaum wanita yang menderita. Ini tergambar pada sosok Mala, di mana wanita sebagai sosok yang lemah terjebak pada lingkar konflik yang panjang. Pergolakan konflik dan kekerasan yang cukup panjang ada sebuah pengharapan agar konflik dan kekerasan tersebut berakhir. Ada sebuah pengharapan agar damai tercipta di bumi Aceh, sehingga orang-orang Aceh bisa bebas mengutip pala-pala dan laki-laki pun turun dari gunung memanjat pohon pala-pala. Itu terlihat dalam kutipan ini. Nah, perdamaian merupakan impian masyarakat Aceh tentunya, yang dilanda konflik cukup panjang. Di pihak rezim yang berkuasa pun menginginkan sebuah perdamaian yang tercipta di Aceh. Perdamaian Aceh akhirnya terwujud di rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana tidak ada lagi perang di Aceh, tidak ada lagi penculikan, tidak ada lagi pembunuhan, dan tidak ada lagi pemerkosaan. Para pejuang yang menanamkan dirinya gam telah turun dari gunung untuk bersama-sama pemerintah yang berkuasa menata dan membangun Aceh kembali. Nah, jadi setelah melakukan analisis cerpen tadi, dari cerpen Perempuan Pala karya Azhari dengan menggunakan pendekatan subjektif juga, yaitu melalui dokumentasi terungkap fenomena sosial masyarakat Aceh yang terdapat dalam cerpen dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat Aceh. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nurgiantoro, bahwa karya sastra menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri dan lingkungan. Karya sastra berisi penghayatan sastrawan terhadap kondisi lingkungannya. Karya sastra bukan hasil kerja lamunan belaka, melainkan juga penghayatan dan imajinasi sastrawan terhadap kehidupan yang dilakukan dan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai sebuah karya seni. Dengan demikian, mengungkapkan berbagai macam fenomena yang terdapat pada novel Perempuan Pala karya Azhari yang merupakan cerminan kehidupan masyarakat Aceh pada saat penjajahan Belanda dan ketika Orde Baru berkuasa. Nah, jadi hari ini kita dapat 4 jenis aspek sosial yang terjadi pada saat itu di karya sastra cerpen Perempuan Pala karya Azhari ini, yaitu yang pertama tadi ada penderitaan masyarakat Aceh di zaman penjajahan Belanda, kedua ada konflik masyarakat Aceh, yang ketiga ada kemerdekaan masyarakat Aceh, dan yang keempat ada perdamaian masyarakat Aceh. Jadi fenomena yang terjadi dalam cerpen merupakan cerminan fenomena yang nyata waktu itu pada zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orde Baru. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.